Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Desa Raka Juniantari dengan stambuk A111200021. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi kajian lingkungan hidup yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup, Bapak Syamsuriwal SPD MPD. Materinya yaitu kriteria kawasan konservasi. Penetapan fungsi kawasan. Ada 3 kriteria konservasi bagi perlindungan jenis dan komunitas, yaitu kekhasan, keterancaman, dan kegunaan. Beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan jenis atau spesies, pendekatan komunitas dan ekosistem, dan pendekatan kawasan dan manusia. Penilaian kawasan konservasi berdasar pedoman penetapan kriteria baku (KKL) yang dikeluarkan Ditjen PHPA pada tahun 1995, yaitu keterwakilan, keunikan, laju kepunahan, keutuhan sumber daya, keindahan alam, kemudahan pencapaian, kehendak politik, keaslian dan kealamian, kelangkaan, keutuhan ekosistem, luasan kawasan, kenyamanan, nilai sejarah, dan aspirasi masyarakat. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Ada 5 kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi, yaitu kriteria ekologi, kriteria sosial, kriteria ekonomi, kriteria regional, dan kriteria pragmatik. Penetapan fungsi kawasan konservasi memiliki fungsi, yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Pendekatan penetapan kawasan terdiri dari 6, yaitu pendekatan administratif dan hukum, pendekatan fisik, pendekatan ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kondisi kealamian, keunikan dan kelangkaan jenis, kerentanan kawasan, dan keterkaitan dengan kawasan lain. Pendekatan sosial budaya, meliputi tingkat dukungan dan kepedulian masyarakat, kepemilikan lahan, konflik kepentingan, kebudayaan, dan keamanan. Pendekatan ekonomi, meliputi spesies ekonomi penting, kepentingan perikanan, bentuk ancaman terhadap sumber daya perairan, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil. Pendekatan kelembagaan meliputi keberadaan lembaga sosial, dukungan infrastruktur, dukungan pemerintah pusat atau daerah. Tahapan perencanaan kawasan konservasi. Ada 7 tahapan dalam merencanakan kawasan konservasi, yaitu yang pertama itu identifikasi isu, yang kedua pengumpulan dan pengolahan data, ketiga penyusunan profil kawasan konservasi, keempat penyusunan kawasan strategis calon kawasan konservasi, yang kelima penyusunan rencana zonasi calon kawasan konservasi, yang keenam penyusunan rencana pengelolaan calon kawasan konservasi, yang ketujuh penyusunan rencana aksi calon kawasan konservasi. Pemanfaatan kawasan konservasi. Hendaknya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, melindungi zona yang sensitif. Pemanfaatan diatur dalam zona tertentu sesuai dengan peruntukannya. Sistem zonasi sesuai dengan RPP KSDI dengan Peraturan Menteri 17 Tahun 2008 Pasal 31, terdiri dari zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai dengan karakteristik peruntukannya. Diperlukan berbagai informasi sebagai basis ilmiah dalam perencanaan sistem zonasi. Kelembagaan kawasan konservasi. Yang pertama, kelembagaan tingkat nasional, kedua, kelembagaan tingkat daerah, ketiga, kelembagaan tingkat lokal, 4, bentuk kelembagaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah tingkat 2
dengan menunjuk badan pengelola yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah tingkat 2. Yang kelima, kawasan konservasi lokal yang dikelola oleh komunitas masyarakat lokal. Kemudian materi kedua yaitu pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Pengelolaan kawasan lindung. Ruang merupakan sumber daya bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai sejarah dan budaya bangsa yang memerlukan pengaturan bagi pengetahuan dan perlindungannya. Ruang kondisinya semakin terbatas, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpulihnya fungsi pelestarian, perlu upaya pengaturan dan perlindungan. Perlu adanya kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang, salah satunya dengan menetapkan kawasan lindung. Tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung. Tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sasarannya yaitu pengelolaan kawasan lingkungan hidup adalah mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Pembagian kawasan lindung dilihat dari fungsi pemerintah, membagi kawasan lindung menjadi 4 jenis kawasan. Yang pertama itu kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya. Kedua, kawasan perlindungan setempat. Ketiga, kawasan suaka alam dan cagar budaya. Keempat, kawasan rawan bencana alam. Yang kemudian materi ketiga yaitu pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan, perilaku disiplin, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sumber daya alam yaitu segala unsur lingkungan biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah, kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah, maupun kebutuhan tersier. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk generasi saat ini dan generasi mendatang, agar hidupnya sejahtera, serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga kualitasnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, terdapat beberapa prinsip penting yaitu pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga kualitasnya. Setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek, baik fisik, rohani, sosial, dan budaya, dalam jangka panjang dengan tidak memboroskan dan merusak sumber daya alam yang ada. Tantangan abad 21 di Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan. Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani akibat konversi menjadi lahan permukiman dan industri, serta tingkat daya saing yang rendah. Luas hutan semakin menyusut, kekurangan sumber daya air dan pencemaran air, luas tanah kritis, penurunan kesuburan tanah, hingga perluasan proses pengguliran, pencemaran udara, perluasan permukiman kumuh dan meningkatnya pengangguran,
Kesenjangan kondisi ekonomi antara ekonomi negara maju, industrinya dengan negara sedang berkembang akan makin jauh. Aktivitas pembangunan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem berupa rusaknya berbagai sistem pendukung kehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial budaya. Instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan, konflik sosial akibat fungsi lahan yang tidak terarah, berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan yang timbul, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan, permasalahan lingkungan buatan, penerapan standar mutu lingkungan hidup yang masih lemah, masalah pemanfaatan dan pengurasan sumber daya alam, terjadinya bencana alam dan pencemaran lingkungan. Faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yaitu perangkat hukum dan kebijaksanaan nasional maupun daerah sudah ada. Namun, kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang. Terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal. Belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan serta memberikan saran pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Upaya-upaya penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, kepidanaan, dan keperdataan. Sarana penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu sarana administratif, umumnya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, perda, keputusan gubernur. Sarana kepidanaan dan keperdataan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian materi keempat yaitu dampak pembangunan, yaitu perubahan iklim, menyebabkan perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, kepunahan spesies, suhu tinggi, gelombang panas, penyebaran penyakit, dan kerugian ekonomi, pergeseran habitat, dan kebakaran. Dampak pencemaran dan bencana, yaitu berdampak bagi kesehatan, berdampak pada ekosistem, dan berdampak pada pertanian. Dampak terhadap lingkungan, berdampak terhadap infrastruktur, dampak terhadap kehidupan, dampak terhadap perekonomian, dampak konflik sosial, keretakan hubungan antar kelompok, perubahan kepribadian pada individu-individu, perubahan kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa terjadi dominasi dan penaklukan. Materi kelima yaitu pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama aspek gaya hidup, bahan toksik, bahaya fisik, dan keadaan lainnya. Hubungan manusia dengan lingkungan. Status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Akibat aktivitas manusia, seperti industri pertanian, transportasi, permukiman, menghasilkan limbah dan residu. Limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit. Lingkungan sebagai faktor predisposisi, yaitu faktor kecenderungan. Lingkungan sebagai penyebab penyakit. Lingkungan sebagai media transmisi atau perantara penularan penyakit. Lingkungan sebagai faktor mempengaruhi perjalanan suatu penyakit. Dan penyakit. Pengertian kesehatan lingkungan.
Kesehatan lingkungan mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, kesehatan ataupun kelangsungan hidup manusia. Ilmu kesehatan lingkungan merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada usaha perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, koordinasi, penggalian dana, serta evaluasi semua aktivitas pengendalian lingkungan sehingga meningkatkan perkembangan fisik, derajat kesehatan, serta kelangsungan. Kesehatan lingkungan di Indonesia. Negara tropis kepulauan yang memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan, temperatur panas, masyarakat religius. Kerugian, udara lembab, banyak genangan air, pendidikan rendah, adat istiadat tradisional, sanitasi lingkungan yang belum baran. Disese atau penyakit adalah gangguan fungsi fisiologis dari suatu organisme sebagai akibat terjadi infeksi atau tekanan dari lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan, dalam bab 1 pasal 2 dinyatakan bahwa kesehatan adalah meliputi kesehatan badan, rohani dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.